Oke, assalamualaikum semuanya. Meeting ketiga kali ini lengkap ya orangnya ya. Kita Waalaikumsalam. Ya, lengkap. Waalaikumsalam. ya boleh open mic semua kalau nggak ada kendala di sana mungkin ribut boleh tutup Ya. nggak apa-apa sih. Lebih baik dibuka. Oke, kita lanjut aja ya dengan pembahasan untuk di meeting ketiga hari ini. Hari ini kita bakal ngebahas tentang business case, project charter, stakeholder analysis, sama tim kontrak. Aku share screen dulu ya. Baik. Oke, udah muncul ya. Sudah. Oke, sudah. Kita pertama ngebahas ini business case dulu ya. Kalau business case ini boleh Melki kalau Oke. mau dibahas. Baik, jadi kan udah di meet sebelumnya kita udah ngebahas terkait inisiasi ya untuk mempersiapkan beberapa dokumen pada proyek kali ini. Jadi sebagai responsible di business case, saya ingin present business case tersebut. Jadi untuk business case sendiri, oke ya ini kan dimana kita coba nge-breakdown buat case bisnisnya gimana. Jadi untuk sebagai pengawalan, inti dari bisnis goal kita ini ialah menjadi tempat bagi penjual yang yang menyediakan jasa titip suatu barang dan berbagai brand untuk menjual produk pre-order mereka. Nah, jadi di sini kita memiliki pengawalan seperti itu, di mana dengan target kita ini bisa menimbulkan habit serta membantu distribusi suatu barang ke daerah di Indonesia maupun suatu barang dari internasional gitu. Nah, jadi ini ya sebagai bisnis goal kita. Lalu buat objektifnya sendiri kita meliputi ini ya suatu pertumbuhan company yang berkelanjutan dan kita menargetkan bisa berskala internasional. Jadi cakupan produk kita itu tidak hanya produk dalam negeri saja, tapi kita bisa juga provide produk-produk dari internasional seperti beberapa brand internasional seperti itu. Nah, lalu yang pasti kita profit oriented juga ya. Karena salah satu target ini agar dapat melakukan pemberdayaan yang bagus terhadap internal. Jadi ini kita juga menanamkan buat objektifnya di profit oriented. Lalu buat ini ya critical assumption or constraint-nya, jadi di mana ini adalah asumsi ya yang bisa dibilang bahwa ini targetan kita di mana titipin ini bisa kita usulkan untuk mampu tersebar dan memberikan pengaruh kepada masyarakat luas. Jadi di mana ketika kita berhasil mencapai bisa dibilang seluruh masyarakat secara nasional saja, maka kita bisa berasumsikan apabila proses jual beli ataupun proses bisnis tersebut dilakukan melalui aplikasi kita, maka di sana kita bisa menciptakan suatu environment suatu environment pasar yang bisa menghasilkan profit bagi penjual ataupun menghasilkan benefit bagi user gitu. Nah, adapun kalau kendala ataupun tantangan kita ialah bagaimana kita bisa menanamkan habit tersebut dan juga mencapai target user yang menggunakan aplikasi ini dan mempertahankan mereka untuk terus menggunakannya gitu. Karena jika aplikasi ini sepi dan tidak ada yang menggunakan ataupun kita tidak mampu menggaet atau menyediakan produk-produk tersebut dengan baik dan juga menciptakan kesan yang aman dan nyaman di aplikasi, itu akan sulit bagi perusahaan dan aplikasi kita untuk berkembang. Nah, lalu
bisa dibaca lagi ya di sini bahwa buat rekomendasi ataupun opsi bagaimana kita dapat menuju change yang ada di project ini, ya itu dimana kita pertama harus bisa menciptakan support yang seminimal mungkin. Jadi kalau support yang seminimal mungkin kita bisa mengatur cash flow yang menghasilkan profit gitu. Lalu yang pasti membangun relasi dan kerjasama ke berbagai pihak ini penting karena untuk menyebarkan exposure kita juga kepada berbagai stakeholder dan meningkatkan nilai dari project kita ini. Nah, lalu kita bisa juga membaca di buat requirement awalnya ya dari project ini. Jadi yang pasti kita mengadopsi bentukan suatu marketplace biasanya. Akan tapi yang bedanya di sini kita menyediakan fitur buat menyediakan wadah untuk tempat pre-order suatu barang yang kadang kalau kita tidak punya wadah itu malah akan menjadi ya akan dimanfaatkan oleh seperti orang yang sering menimbun barang. Jadi kita tidak kebagian jika tidak di-manage dengan baik. Oleh karena itu aplikasi kita menjawab tantangan tersebut gitu. Nah, buat requirement-nya ya kita pasti akan punya user, ya pasti itu bakal login, register, dan juga lupa password seperti itu. Lalu halaman home yang menyediakan barang-barangnya serta halaman profil yang untuk kita bisa upload barang ataupun manage barang kita nanti. Nah, lalu untuk budget estimate dan financial analysis, jadi perkiraan awal buat biaya kita ini ialah sekitar 300 juta kita anggarkan. Jadi untuk perkiraannya didasarkan pada project manager yang bekerja sekitar 20 jam per minggu dan beberapa kerjaan yang dilakukan oleh staf internal. Jadi ini bisa kita baca terkait budget estimate-nya gitu. Nah, lalu kita juga udah menyiapkan gimana keuntungan project yang bisa diambil. Jadi ini kita sudah menyiapkan buat gimana nantinya kita bisa ambil project dan kita bisa nge-markup budget yang sudah disediakan ini. Nah, lalu kalau buat schedule-nya kita menargetkan dalam kurun waktu 6 bulan untuk penyiapan sistem lebih tepatnya. Tapi akan kita coba paling tidak dalam waktu 1 tahun sebenarnya. Ini bisa nanti kita ubah dalam 1 tahun menurut saya. Nah, lalu proyek ini memiliki beberapa resiko. Yang pasti resiko ini ialah dimana apabila kita gagal dalam menciptakan habit dan juga membangun environment bagi user tadi. Nah, apabila kita gagal di situ, maka aplikasi ini tidak akan berjalan gitu. Jadi kita harus terus mencoba di awal ini bagaimana bisa menciptakan hal tersebut. Nah, lalu untuk di financial analysisnya sendiri, ini kita udah coba dihitung juga ya. Kita menggunakan diskon rate-nya sekitar 8%. Lalu di sini bisa kita baca bahwa kita bisa menggunakan cost-nya berapa, diskon cost-nya berapa, lalu benefit dan diskon benefit-nya berapa. Nah, di sini kita bisa mendapatkan cash flow pada tahun pertama itu paling tidak apabila ini bisa mencapai target, maka kita bisa mendapatkan cash flow sebanyak totalnya 400 juta apabila cash flow yang ada pada waktu 1 tahun apabila ini kita mendapat target. Di mana jika kita hitung ROI-nya ini payback dalam 1 tahun ini bisa mencapai 100% buat ROI-nya, return of investment-nya. Nah, berarti dengan asumsi kita di mana buat benefit kita bisa hitung dari per transaksi kita bisa ambil berapa gitu. Ambil mungkin sekitar 500 rupiah. Nah, dengan total benefit dalam hitungan ada 500.000 transaksi saja, maka dengan ini kita ditambah dengan bagaimana kontrak partnership dengan beberapa pihak ataupun dengan benefit lainnya itu bisa ditotalkan sampai 400 juta untuk hasil tahunannya. Nah, ini menurut saya ini bisa menjadi dasar kita buat menjalankan project di bagian financial analisisnya. Baik, jadi buat business case-nya sendiri menurut saya sudah cukup segitu. Jadi kalau ada yang mau komentar boleh
disampaikan apabila ada sanggahan atau hal yang kurang pas. Saya kembalikan kepada project manager. Oke, ada yang mau ditambah nggak di Kalau menurut saya apa yang sudah dipaparkan oleh Melki itu sudah baik dan bagus, sudah jelas juga. Saya rasa itu sudah cukup sih. Oke, sorry tadi hilang jaringan ya. Jadi ada pertanyaan atau mau ada yang ditambahin di bagian business case? Saya ulangi ya tadi. Saya rasa yang dijelaskan atau dipaparkan oleh Melki tadi sudah cukup baik dan jelas bagi saya terutama. Menurut saya itu sudah cukup sih. Berarti udah ya, kalau misalnya ada mungkin nanti ada tambahan lagi boleh dihubungin lagi aja. Oke, kita lanjut ke sekarang ya, ke project charter ya. Project charter ini saya sendiri yang pegang. Jadi di project manajemen titipin project ini kita rencananya bakal start projectnya ini 1 Oktober tahun ini dan rencananya juga finish date-nya 1 April 2022. Nah, untuk budget information-nya tadi udah dijelasin juga ya di business case tadi. Kliennya kasih anggaran 300 juta rupiah untuk project ini. Dan bagian besar biayanya ini dipakai di project ini untuk tenaga kerja internal. Perkiraan awalnya 80 jam per minggu buat totalnya. Oke, terus project objektifnya juga udah dijelasin sama Melki juga tadi ya, ada di business case. Dan terus buat main project success kriterianya ini, project harus bisa mencapai balik modal dalam waktu 1 tahun selesai. Jadi setelah 1 tahun project ini selesai, ekspektasinya itu project bakal kasih keuntungan sebesar modal yang diberikan ya. Terus approach-nya ini ada mengembangkan kebiasaan customer untuk rutin memakai aplikasi, melakukan analisa data perilaku customer untuk menentukan fitur krusial pada pengembangan aplikasi, menyiapkan target dan strategi marketing untuk mencapai profit yang ditargetkan, membangun kerjasama ke berbagai vendor untuk memperluas pengaruh aplikasi, dan menyediakan pendekatan feedback user agar dapat menghasilkan aplikasi yang interaktif. Ini juga diperluin banget karena untuk memperbaiki apa aja sih sebenarnya yang diinginkan oleh customer agar titipin ini bisa jadi lebih baik lagi ke depannya. Nah, untuk role-nya ini ada CEO, ada project manager, HRD, business analyst, development team, design team, quality assurance, dan kliennya ada 2 ya. Oke. Terus udah mungkin itu aja untuk bagian project charternya. Ada yang mau ditanyain atau ditambahin? Oke, menurut saya buat project start date-nya ini apakah memungkinkan buat 1 Oktober ini kira-kira kita bisa target di sana sih. Mungkin kan sih karena masih banyak waktunya juga, lumayan. Oh ya. Bentar lagi ya. Ya nggak apa-apa, bisa lah kita. Ya. Jadi bisa di start di 1 Oktober ini ya. Ya, atau mungkin nanti dibahas lagi boleh. Oke, bisa. Ini buat project charter ya dari saya juga ini udah cukup sepertinya. Mungkin nanti bisa kita tambahin lagi buat di tanda tangan dari tim dan juga komen untuk sebagai dasar dari project ini gitu. Ini masih dikit juga buat komen dan sign off-nya. Oke, lanjut Gi.
Oke, lanjut ya. Sekarang ke stakeholder analysis ya. Nih stakeholder analisisnya boleh dibahas sama Erwin, silakan. Baik, terima kasih. Jadi saya sebagai responsible di bagian stakeholder analysis akan menjelaskan pertama-tama terdapat 4 kolom dalam stakeholder analysis ini, yaitu yang pertama power and interest, current engagement, potential management strategies. Jadi di bagian nama itu terdapat nama-nama stakeholdersnya. Di power dan interest terdapat kekuatan atau power ya, sebagai role masing-masing. Seperti CEO memiliki power yang tinggi, high, karena dia dapat mengatur dan mengendalikan para staff-staff di bawahnya. Jadi ada selanjutnya yaitu interest, yaitu ketertarikan. Nah, pada project Titipin ini terdapat berbagai macam power of interestnya ya. Jadi ada yang tinggi, medium, hingga yang low. Di bagian current engagement atau keterlibatan saat ini ada leading atau memimpin ya, netral, sportif, dan ada yang menolak atau resistant. Jadi di bagian current engagement ini saya contohkan sedikit seperti CEO William Moriarty. Dia bersifat leading, keterlibatannya karena dia memiliki kewajiban untuk memimpin proyek kali ini sehingga dapat memenuhi tujuannya. Jadi selanjutnya misalnya yang netral, si Albert Moriarty, yaitu sebagai project manager. Dia bersifat netral. Jadi sifat netral ini bisa saya contohkan sebagai memiliki keterlibatan yang biasa-biasa saja. Jadi dia tidak terlalu tertarik. Dia tertarik, akan tetapi dia tidak memiliki keterlibatan yang terlalu tinggi. Selanjutnya yaitu ada sportif, yaitu mendukung ya. Jadi si Louis Moriarty ini yaitu sebagai HRD, dia memiliki power yang low ya. Jadi dia tidak memiliki kekuatan yang kuat dalam proyek ini, tapi memiliki interest yang lumayan. Nah, dia sportif karena menurutnya proyek ini sangat baik untuk perusahaan dan proyek ini tepat pada visi dan misi perusahaan Trisula tersebut. Selanjutnya ada si Sherlock leading, sama seperti William Moriarty, karena dia memiliki role sebagai bisnis analis ya. Jadi dia sendiri yang meyakinkan stakeholder lainnya untuk mengambil di bagian proyek ini. Yaitu selanjutnya ada John Watson, yaitu resistant. Nah, ini salah satu sifat yang buruk ya. Jadi dia menolak, tapi tidak buruk juga, tergantung dari situasinya. Menurutnya proyek ini kurang baik untuk dilakukan karena aspek-aspek lainnya seperti sudah banyak yang memiliki domain yang sama dan juga sudah memiliki pasar yang besar, tidak seperti kita. Nah, jadi John Watson menginginkan untuk memikirkan lagi apakah proyek ini memang benar-benar tepat untuk dilakukan sekarang. Selanjutnya yaitu ada Peter, netral, jadi dia tidak terlalu memiliki keterlibatan. Peter ini di bagian potential management strategi, dia orang yang tertarik di bidangnya yaitu desain ya, role-nya adalah desain. Dia seringkali memberikan ide-ide yang menarik, akan tetapi pada proyek kali ini dia tidak tertarik dan tidak memiliki kekuatan di dalamnya. Oke, selanjutnya yaitu Jack. Jack yaitu memiliki role sebagai QA ya, testing. Jadi si Jack ini memiliki power yang lumayan ya, medium untuk proyek ini, karena proyek Titipin ini membutuhkan testing yang cukup lumayan karena
biar bisa memenuhi salah satu tujuan, yaitu membuat aplikasi ini menjadi jadi bagus ya, atau baik dari yang lainnya. Oke, selanjutnya itu Elizabeth. Elizabeth dan Enola Holmes ini adalah salah satu klien ya. Jadi mereka berdua ini memiliki sifat yang berbeda dan memiliki ketertarikan yang berbeda. Memiliki power yang sama akan tetapi ketertarikan yang berbeda. Elizabeth memiliki ketertarikan medium, sedangkan Enola Holmes tinggi atau high. Nah, di bagian keterlibatan ini atau current engagement, Elizabeth memiliki sifat sportif ya, karena dia memiliki sifat yang terus mendukung apapun project yang disarankan oleh Sherlock tadi, si bisnis analis. Jadi dia yakin bahwa project yang diajukan oleh Sherlock Holmes itu dapat menjadi project yang memiliki profit dan baik untuk perusahaan. Begitupun dengan Enola Holmes, mereka bekerja sama untuk membantu proyek ini agar berhasil memenuhi tujuannya. Mungkin itu saja dari stakeholder analysis. Mungkin saya kembalikan ke project manager. Jika ada yang ingin ditanyakan nanti saya akan jawab. Terima kasih. Oke, makasih Erwin. Ada yang mau tanya? Menurut saya buat ini sih buat analisis ini udah cukup kuat sih, karena ini udah diperhatikan juga kan dari potensial manajemen dan serta bagaimana power and all interestnya itu. Jadi kalau di sini kan kalau ini udah bisa, kita udah bisa tarik kesimpulan, dan kalau udah dapat susunan gini sih menurut saya ini udah cukup pas ini. Bisa lanjut Gi? Oke. Jadi kita sekarang lanjut ya ke tim kontrak. Tim kontrak ini bakal dibahas sama Wahyu. Silakan Wahyu. Ya, ini sebelumnya suara saya sudah jelas? Jelas. Oke, sebentar ya. Baiklah, di sini saya akan membahas mengenai tim kontrak dari proyek kita sendiri, di mana tim kontrak ini sendiri merupakan kesepakatan antara kita rekan satu tim untuk nantinya akan dipatuhi di dalam proses operasi kita di proyek. Selanjutnya harapannya nanti akan kita patuhi bersama. Adapun parameter dari tim kontrak ini sendiri ada 5 poin. Yang pertama itu adalah code of conduct atau kode etik. Yang selanjutnya adalah partisipasi, komunikasi, problem solving, dan meeting guideline. Terkait kode etik sendiri ada 3 poin yang menjadi pedoman kita sebagai kode etik dari tim proyek kita. Yang pertama itu adalah kita harapannya bekerja secara proaktif, mengantisipasi potensi masalah, dan bekerja untuk mencegahnya. Selanjutnya itu tetap beritahu anggota tim lainnya tentang informasi yang terkait dengan proyek. Dan yang terakhir, yang menjadi kode etik kita adalah fokus pada apa yang terbaik untuk seluruh tim proyek. Selanjutnya pada poin partisipasi, harapannya kita dalam bekerja jujur dan terbuka selama kegiatan proyek. Yang selanjutnya adalah mendorong keragaman dalam kerja tim, memberikan kesempatan untuk partisipasi yang setara, bersikaplah terbuka terhadap pendekatan baru, dan pertimbangkan ide-ide baru. Yang selanjutnya itu terkait diskusi, lakukan diskusi satu persatu, beritahu project manager sebelumnya jika anggota tim harus melewatkan rapat atau mungkin mengalami kesulitan memenuhi deadline untuk tugas tertentu. Pada poin komunikasi, untuk memutuskan sebuah tim tentang cara terbaik untuk berkomunikasi, karena masalah jarak dan pandemi, kita akan menggunakan video conference, email, dan teknologi lain untuk membantu dalam berkomunikasi sesuai kesepakatan. Selanjutnya,
Mintalah project manager memfasilitasi semua pertemuan dan mengatur konferensi telepon dan video sesuai kebutuhan. Bekerja sama untuk membuat jadwal project, menyajikan ide dengan jelas dan ringkas, jaga agar diskusi tetap pada alurnya. Poin selanjutnya adalah problem solving. Ada 3 poin, mendorong setiap orang untuk berpartisipasi dalam pemecahan masalah. Yang kedua, hanya menggunakan kritik yang membangun dan fokus pada pemecahan masalah, bukan menyalahkan orang. Jadi kita harus bersikap objektif. Yang selanjutnya adalah berusaha untuk membangun ide satu sama lain. Dan yang poin terakhir adalah meeting guidelines. Ada 4 poin, merencanakan untuk mengadakan pertemuan tatap muka pada Selasa pagi pertama dan ketiga setiap bulannya. Mengatur telepon atau konferensi video untuk peserta sesuai kebutuhan, mengadakan pertemuan lain sesuai kebutuhan, dan mencatat notulensi rapat dan mengirimkannya melalui email dalam paling lambat waktu 24 jam setelah semua rapat proyek dengan fokus pada keputusan yang dibuat dan item tindakan dari setiap rapat. Baiklah, itulah tim kontrak yang telah kita sepakati sebelumnya. Mungkin sekian dari saya terkait pembahasan tim kontrak ini. Saya kembalikan ke project manajernya. Oke, terima kasih Wahyu. Ada yang mau menanggapi tentang tim kontraknya? Saya pikir tim kontraknya sudah bagus, sudah cukup stabil dari berbagai parameter dan poin-poinnya. Menurut saya itu sudah cukup sih. Terima kasih Wahyu. Ya, untuk tim kontrak sendiri ya, apa yang harus dipahami oleh seluruh tim ya, dimana yang jadi dasar dari kontrak kita dalam mengerjakan proyek ini. Mungkin bisa silakan project manager untuk menanggapi terkait tim kontrak yang sudah disusun ini. Bagaimana buat ya sikap untuk ke tim yang lainnya gimana, terutama sebagai project manager kan untuk menanggapinya. Oke, untuk business case, project charter, stakeholder analysis sama tim kontraknya udah sesuai semua, udah bagus semua. Dan mungkin kalau misalnya ada yang mau diubah, mungkin bisa kita diskusikan lagi. Mungkin untuk yang kurang itu ada bagian yang belum, itu scope statement-nya ya, mungkin kita bisa lanjutkan nanti. Dan itu aja mungkin dari saya. Oke, cukup berarti dari saya sih untuk sekarang cukup. Mungkin bisa dilanjutkan apabila tidak ada bahasan lagi, bisa untuk membahas ya teks yang perlu diproses selanjutnya sih gitu. Oke, untuk selanjutnya mungkin kita bisa, kalau misalnya ada perbaikan itu nanti bisa ditambahin ke log perbaikan ya, nanti kita perbaikin. Terus selanjutnya juga kayak yang saya bilang tadi, lanjut untuk ngerjain scope statement-nya ya. Terus study case juga buat menghitung bobot berapa calon project lainnya. Dan mungkin itu aja untuk meeting kali ini. Selanjutnya kita bakal menyempurnakan lagi apa aja yang diperlukan ya buat melakukan project ini. Oke, mungkin udah sampai situ aja ya kita meeting hari ini. Kalau misalnya ada yang mau ditanya, boleh tanya sekarang atau boleh dihubungi lagi ya. Ya oke, baik. Terima kasih G buat present projectnya hari ini. Jadi buat next
ini ya next meet kita bakal mulai ngebahas terkait project scope statement ya, dan juga kalau ini ya apa buat menilai bobot dari beberapa calon project yang ada ya. Mungkin bisa di-compare juga sama calon project yang bakal kita buat ini. Oke. Ya, baik. Baik, Terima oke. kasih. Apabila Ya. tidak lagi bisa di ini, bisa langsung ditutup. Oke, jadi aku tutup ya. Makasih buat teman-teman semuanya udah meeting kali ini, udah disempetin waktunya. Oke, jadi makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak semua. Terima kasih semuanya hadir.